Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru ingin memastikan bahwa Ananda semua sudah melaksanakan aktivitas pagi seperti mandi, sarapan, sholat duha, dan juga murojaahnya ya nak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu baiknya kita berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Ananda sebelum memulai pembelajaran, pastikan sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya nak. Jadi, materi kita hari ini adalah tematik 2G subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Nah, kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan KD 3.7 dan bahasa Indonesia KD 3.8. Materi yang akan kita pelajari hari ini pada mata pelajaran matematika yaitu tentang konsep pecahan 1/2 menggunakan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang dongeng binatang atau fabel. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan Ananda setelah menonton video pembelajaran ini mampu menjelaskan pecahan 1/2 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan mampu menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Oke solih dan solihah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya Ibu Guru ingin bertanya, apakah Ananda di rumah senang berbagi? Seperti berbagi makanan kepada ayah, ibu, kakak, adik, atau kakek nenek di rumah. Nah, jika Ananda senang berbagi, itu baik ya nak, karena itu merupakan salah satu contoh perbuatan terpuji. Nah, di keluarga Ayu, mereka juga senang berbagi makanan. Coba Ananda perhatikan. Ayah Ayu telah memotong roti menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi, semula rotinya ada 1 potong ya nak, kemudian dipotong oleh ayah menjadi 2 bagian sama besar. Pernyataan 1 dari 2 bagian disebut juga 1/2 atau setengah dan ditulis 1/2. Satu per 2 merupakan nilai pecahan. 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Nah, di sini 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Oke, sampai sini anak Ibu Guru paham ya nak? Jika anak Ibu Guru sudah paham, kita lanjutkan lagi ya materinya. Selanjutnya, coba Ananda perhatikan bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Sebuah persegi panjang dibagi 2 bagian sama besar.
Nilai satu bagian yang diwarnai adalah 1/2 atau setengah. Nilai bagian yang lain juga setengah. 1/2 juga disebut setengah. Nah, coba kita selesaikan sebuah soal berikut ini. Ayu mempunyai sepotong biskuit. Ayu membagi biskuit dengan Wira dengan pembagian yang sama besar. Berapa bagian yang akan Ayu dan Wira terima? Ya, benar. Ayu dan Wira sama-sama mendapatkan 1/2 atau setengah dari biskuit tersebut. Wah, sepertinya anak ibu guru sudah memahami materi ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu guru sudah menyiapkan sebuah dongeng, yaitu dongeng fabel atau dongeng hewan berjudul Kisah Sapi, Domba, Katak, dan Tikus. Ananda silakan menyimak ceritanya dengan baik, kemudian di akhir nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari cerita yang sudah Ananda dengarkan. Oke, selamat menyimak. Kisah sapi, domba, katak, dan tikus. Pada zaman dahulu di suatu pedesaan terdapat 2 ekor hewan yang akrab. Seekor sapi bernama Mo dan seekor domba bernama Embe. Mereka memiliki kesamaan dalam hal makanan. Mereka saling membantu satu sama lain. Namun, Mo selalu merasa dirinya lebih baik dibanding Be. Selain sapi dan domba, ada juga seekor tikus bernama Kukus yang bersahabat dengan seekor katak bernama Ropi. Pada suatu hari, Kukus dan Ropi sedang mempersiapkan peralatan untuk bermain. Tiba-tiba, Kukus melihat Mo dan Be menghampirinya. Hei, kalian mau kemana? Sini ikutan bermain bersama kita. Sapa Kukus kepada Mo dan Be. Wah, mau dong. Aku sedang berjalan-jalan bersama Mbe. Jawab Mo dengan girang. Iya, boleh. Mbe menambahkan. Kita mau bermain apa? Tanya Mo. Aku sudah mempersiapkan peralatan masak. Kita main masak-masakan. Jawab Kukus sambil menunjuk ke arah peralatannya. Aku ingin pegang yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Belum dipersilahkan oleh Kukus, tetapi Mo langsung mengambilnya dan sibuk sendiri. Sedangkan Ropi, Embe, dan Kukus hanya melihat. Perlahan Ropi, Embe, dan Kukus menghampiri Mo. Kemudian mereka bermain bersama. Namun, ketiganya sedikit kesal dan jengkel pada Mo. Mo tidak tahu malu. Ia bersikap seolah mainan itu miliknya dan menguasai mainan itu seorang diri. Tahu begini, aku tidak mengajakmu bermain bersama. Gumam Kukus di dalam hati. 1 minggu berlalu, rerumputan di ladang sudah habis. Mo dan Be menyimpan makanan sebanyak-banyaknya untuk persediaan di kemudian hari. Embe bertubuh lebih kecil sehingga berpikiran harus lebih banyak menyimpan makanan. Tubuhku lebih kecil. Kalau aku tidak makan banyak, nanti aku bisa kurus. Ucap Embe pada Mo. Tubuhku lebih besar daripada kamu. Aku yang seharusnya makan lebih banyak. Perutku besar. Balas Mo. Mereka pun bertengkar. Aku lebih tinggi dari kamu. Jadi, aku bisa mengambil dedaunan yang tinggi. Sedangkan kamu
harus meminta tolong padaku kalau ingin mengambil daun yang tinggi. Kamu pasti butuh aku, Be. Kata Mo mulai menyombongkan diri. Mo, kenapa kamu sombong? Kita sudah lama berteman. Tapi, mengapa kamu mementingkan diri sendiri? Kamu jahat, Mo. Kata Mbe sambil menangis. Tapi memang benar, kalau kamu harus meminta tolong padaku untuk mengambil makanan. Jawab Mo. Kamu jahat. Kata Mbe. Kemudian Mbe berinisiatif untuk mencari makanan ke tempat lain. Mbe pergi ke padang rumput lain. Daripada aku mati kelaparan karena menunggumu mengambilkan makanan untukku, lebih baik aku pergi cari makan ke tempat lain. Kata Mbe. Setelah berjalan cukup jauh, Mbe menemukan rerumputan hijau yang lebat. Mbe senang melihat ladang tersebut. Wah, indah sekali rerumputan di sana. Untung aku pergi dari ladang tempatmu berada. Kata Mbe. Sesampainya di ladang tersebut, Mbe bertemu dengan Ropi dan Kukus. Hei, kok kalian di sini? Tanya Mbe kepada Ropi dan Kukus. Iya, aku sering bermain di sini karena rumputnya hijau. Jawab Ropi. Kalau aku malas di ladang sana, ada Mo. Mo egois. Mo selalu merebut mainanku. Waktu itu, ia pernah ke rumahku dan meminjam mainanku tanpa izin. Aku tidak menyukai hal itu. Jawab Kukus dengan penuh kekesalan. Sabar, aku juga pernah waktu itu mainanku rusak oleh Mo, Kukus. Balas, Rob. Mo memang selalu meminjam paksa mainan milik temannya. Hari demi hari berlalu. Mo terus melihat ke sekelilingnya berharap Mbe datang menghampirinya. Setiap hari, Mo menunggu kedatangan Mbe dan teman-temannya. Namun, ternyata itu hanya sebuah harapan. Kini, Mo tinggal seorang diri. Ia ditinggalkan teman-temannya karena serakah, egois, dan sombong. Wah, Ananda sudah mendengarkan ceritanya sampai akhir ya. Good job. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang kamu sukai dalam cerita tersebut? Siapa Ananda? Wah, Ananda menyukai Mbe, Kukus, dan Ropi. Selanjutnya, siapakah tokoh yang patut dicontoh sikapnya? Good job, Mbe, Ropi, dan Kukus. Kemudian, pertanyaan ketiga, siapa tokoh yang tidak patut dicontoh sikapnya? Ya, Mo, karena Mo punya sikap sombong, serakah, dan egois. Yang terakhir, apakah kamu mempunyai teman yang memiliki sifat seperti Mo? Tidak, Ananda tidak memiliki teman yang sifatnya seperti Mo. Wah, semoga Ananda tetap tidak memiliki teman yang seperti Mo ya. Semoga Ananda juga tidak menjadi seperti Mo yang sombong, egois, dan serakah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini selesai ya nak. Ibu guru harapkan Ananda semua paham dengan materi yang ibu sampaikan. Pasti bisa ya untuk memahami materinya. Kesimpulan untuk mata pelajaran matematika kita kali ini adalah jika ada sebuah benda, misalnya sepotong roti, sepotong biskuit, kemudian dipotong menjadi dua bagian sama besar, maka satu dari dua bagian disebut juga 1/2 atau setengah dan ditulisnya setengah. 1/2. Untuk pelajaran bahasa Indonesia tentang dongeng hewan atau binatang dan disebut juga dongeng fabel adalah dongeng yang bersumber dari binatang-binatang yang dapat berbicara dan bertingkah seperti manusia.
Dari dongeng yang sudah Ananda dengarkan, hal baik atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita harus hidup rukun, tidak boleh egois, tidak boleh serakah, dan tidak boleh sombong. Nah, untuk tugas hari ini ada di buku tematik 2G halaman 10 nomor 2 dan 3 ya nak. Dalam proses pengerjaannya, Ibu Guru harapkan Ananda bisa semangat dalam mengerjakannya ya. Ibu Guru tunggu sampai pukul 5. Oke? Sebelum menutup pembelajaran, Ibu Guru ingin mengingatkan kepada Ananda semua untuk senantiasa sholat 5 waktu, mengaji, membantu orang tua, dan menjaga kesehatannya ya nak. Dan Ibu Guru ingin mengucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.